Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah keperawatan komunitas 1. Ini pertemuan pertama kita setelah UTS ya. Oke. Topik kita untuk 2 pertemuan setelah UTS, pertemuan ke-8 dan 9 adalah tentang fasilitas penunjang puskesmas. Hari ini kita akan membahas salah satu dari fasilitas penunjang puskesmas. Untuk mengingatkan adik-adik, kita lihat lagi di RPS ya. Jadi untuk pertemuan 8 dan 9 ini, nanti kita akan membahas tentang fasilitas penunjang puskesmas yang di dalamnya ada adik-adik nantinya mampu memahami tentang apa itu posyandu, kader, bidan desa, perawat desa, dan desa siaga. Jadi, hari ini kita akan masuk ke satu pokok bahasan. Sebelum kita masuk ke pokok bahasannya, kita terlebih dahulu melihat kembali tentang keperawatan komunitas, keperawatan kesehatan komunitas. Menurut Ana, tahun 2014, keperawatan kesehatan komunitas itu adalah sebagai suatu tindakan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan dari populasi dengan mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan keperawatan dan kesehatan masyarakat. Siapa saja sasaran keperawatan komunitas? Yang pertama adalah individu. Yang kedua sasarannya adalah keluarga. Yang ketiga kelompok khusus. Dan yang keempat adalah masyarakat. Oke. Fasilitas pelayanan kesehatan atau pelayanan keperawatan komunitas itu bisa dilakukan di mana saja. Yang pertama, unit pelayanan kesehatan di rumah sakit, di puskesmas, di poskesdes, terus home care. Setelah itu sekolah, apa yang dibikin di sekolah nanti? Oke. Nanti adik-adik akan dapat tindak lanjut dari mata kuliah keperawatan komunitas 1, yaitu di mata kuliah keperawatan komunitas 2. Nanti di situ nanti akan dilakukan simulasi. Asuhan keperawatan di sekolah, terus asuhan pelayanan keperawatan di tempat kerja, di barak-barak penampungan, misalnya ada terjadi bencana alam. Jadi ada barak-barak penampungan, nanti di situ akan dilakukan asuhan keperawatan komunitas. Di tempat pelaksanaan puskesmas keliling, di tempat panti ya, di panti. Di situ nanti ada kelompok-kelompok khusus, misalnya di rumah tahanan. Terus pelayanan kelompok beresiko. Ibu ambil contoh di sini, misalnya orang dengan HIV/AIDS atau ODA dan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Kita masuk ke poin pertama, yaitu salah satu fasilitas penunjang pelayanan puskesmas, yaitu posyandu. Apa itu posyandu? Posyandu itu sendiri adalah kegiatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu pastinya oleh tenaga kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas, di mana program yang dilaksanakan ini atau posyandu ini biasanya dilakukan di kalau kita di Manggarai biasanya di rumah gendang, di balai dusun ya, itu di kelurahan, di kantor desa, atau di tempat mana saja yang sudah disepakati bersama, yang pastinya mudah dijangkau oleh peserta posyandu atau orang-orang yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan posyandu. Yang berikut kita lihat tujuan pokok dari posyandu itu sendiri. Yang pertama, mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak, misalnya ibu-ibu hamil, ibu-ibu melahirkan, dan ibu-ibu nifas. Yang berikut, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu ya.
Yang berikut, mempercepat penerimaan NKKBS, norma kecil, norma keluarga kecil bahagia sejahtera, dan membudayakan NKKBS ini, ya. Dan yang berikut adalah meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan program keluarga berencana. Oke, bisa diterima sejauh ini? Bisa, Bu. Yang berikut, manfaat posyandu. Ada dua ya, manfaat posyandu. Yang pertama bagi masyarakat dan yang kedua bagi kader. Bagi masyarakat apa saja? Dengan adanya posyandu, kita dapat memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan. Misalnya apa? Pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, sehingga bisa kita ketahui, oh bayi saya ini dia dikategorikan gizi kurang atau gizinya buruk. Terus bayi saya ini bulan ini dia harus mendapatkan vitamin A. Terus imunisasinya ini. Di mana itu didapatkan? Di posyandu. Terus ibu hamil. Berat badannya terpantau, terus vitaminnya juga terpantau, serta imun dari ibu hamil. Ibu nifas, pastinya dia juga memperoleh vitamin A dan tablet tambah darah. Serta dia memperoleh banyak ilmu-ilmu yang didapatkan pada saat mendatangi tempat posyandu yang diberikan oleh baik kader maupun petugas kesehatan melalui penyuluhan-penyuluhan kesehatan. Itu tadi manfaatnya bagi masyarakat. Yang kedua bagi kader. Apa manfaatnya? Kader mendapatkan banyak sekali ilmu. Pastinya dia lebih dahulu mendapatkan ilmu sebelum masyarakat. Ilmunya diperoleh dari mana? Dari pelatihan yang diberikan oleh petugas dari posyandu, ataupun misalnya dari bagian akademisi, misalnya melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan yang sasarannya siapa? Sasarannya adalah kader, seperti yang sudah adik-adik lakukan ya. Sudah pernah toh sebelumnya kita lakukan, ada satu kelompok yang menyiapkan tentang penerapan posyandu 5 meja ya. Yang berikut, secara tidak langsung mereka berperan atau berpartisipasi aktif secara nyata dalam memperhatikan proses tumbuh kembang dari bayi dan balita yang ada di wilayah kerja dari kader. Yang berikut, kita lihat sasaran posyandu. Sasaran posyandu itu siapa saja? Bayi berusia kurang dari 1 tahun, anak balita, terus ibu hamil dan menyusui, ibu nifas, dan ibu usia subur. Pembentukan posyandu. Posyandu itu bentuk dari berbagai pos, yaitu yang pertama, pos penimbangan balita atau bayi. Yang berikut, pos imunisasi, pos keluarga berencana, dan pos kesehatan. Oke. Pos penimbangan balita. Jadi balita akan ditimbang. Kemudian nanti ada di poin berikut ya. Setelah ditimbang, apa tindak lanjut dari setelah kita melakukan timbangan? Imunisasi. Terus keluarga berencana dilakukan penyuluhan. Ya. Terus pos kesehatan dilakukan pelayanan kesehatan. Kegiatan posyandu, ada 5 kegiatan posyandu dan 7 kegiatan posyandu. Yang pertama kita lihat 5 kegiatan posyandu atau pancakrida posyandu. Yaitu yang pertama, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, peningkatan gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Itu 5 kegiatan posyandu. Yang berikut adalah 7 kegiatan posyandu. Yang pertama adalah sama dengan yang 5 kegiatan posyandu. Poin pertamanya adalah kesehatan ibu dan anak. Masih yang kedua, keluarga berencana. Yang ketiga, imunisasi. Ada di poin 5 tadi. Yang keempat, peningkatan gizi. Ada juga. Yang kelima,
Penanggulangan diare ada di poin 5 kegiatan posyandu. Yang berikut, sanitasi dasar, penyediaan obat, dan pembentukan posyandu. Itu ada perbedaannya ya. Yang berikut kita lihat syarat posyandu. Oke, ada syaratnya juga ya posyandu. Yang pertama, posyandu didirikan di kelurahan, desa atau RW, dusun atau RT jika diperlukan dan dimungkinkan. Biasanya ini dilakukan per RT apabila di wilayah kerja tersebut kepala keluarganya itu melebihi dari 120 kepala keluarga. Ya, nanti kita lihat poin berikutnya. Yang kedua, penduduk RW setempat dengan kriteria yang paling sedikit terdapat 100 orang balita. Ya, yang berikut terdiri atas 120 kepala keluarga. Kalau misalnya tadi terdiri dari lebih dari 120 kepala keluarga, yang sebelumnya posyandu diadakan per kelurahan atau per desa, dikecilkan lagi menjadi per dusun atau per RW. Yang berikut disesuaikan dengan kemampuan petugas. Kalau kita lihat yang di puskesmas biasanya dari satu RW itu, dari satu puskesmas itu, masing-masing lokasi itu ada dia punya penanggung jawab. Misalnya, contohnya ya, kebetulan Ibu mengikuti posyandu di puskesmas wilayah kerja puskesmas Cancar. Jadi di sana ada penanggung jawab posyandu di Rai. Ada penanggung jawab posyandu di Pongnoang. Ada penanggung jawab posyandu di Weol dan lainnya ya. Jadi tadi disesuaikan dengan kemampuan petugas. Petugasnya dibagi oleh tim yang ada di puskesmas. Yang berikut jarak antara kelompok rumah dan jumlah kepala keluarga dalam suatu tempat atau kelompok tidak terlalu jauh. Oke. Sampai di sini adik-adik semua bisa menerima dengan baik? Oke, kita lanjut ya. Pelayanan kesehatan apa saja yang dijalankan di posyandu? Yang pertama, pemeliharaan kesehatan bayi dan balita. Yang kedua, penimbangan bulanan untuk membantu pemantauan proses tumbuh kembang dari anak dan bayi ya. Terus pemberian makanan tambahan bagi yang berat badannya kurang ya. Biasanya ada pemberian biskuit ya khusus untuk balita, ibu hamil. Terus imunisasi bayi ya. Imunisasi bayi, terus pemberian oralit untuk menanggulangi kejadian diare. Terus pengobatan penyakit dan pertolongan pertama dan deteksi dini tumbuh kembang. Dari mana kita bisa memperoleh deteksi dini tumbuh kembang? Tadi kita sudah melakukan pengukuran, ukur berat badannya, panjang badan atau tinggi badannya. Oh, bulan sekian anak atas nama ini berat badannya sekian. Kenapa bulan ini tidak ada peningkatan, yang malah adanya penurunan? Berarti anak ini misalnya resiko kekurangan gizi atau marak yang orang sekarang banyak sekali tentang stunting itu ya. Itu dikaitkan dengan kapan seorang anak dikatakan stunting, dilihat di situ ya. Yang berikut itu sistem 5 meja. Oke, untuk sistem 5 meja ini kemarin kita sudah bahas ya, ada kelompok kecil. Di posyandu itu kita lihat yang pertama ada yang meja pertama. Meja pertama itu untuk apa? Meja pertama itu untuk melakukan pendaftaran balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Siapa yang melakukan pendaftaran? Oke, silahkan. Siapa yang ingin menjawab? Siapa yang melakukan pendaftaran pada meja 1? Kader, Ibu. Oke, kader.
kader yang sudah mendapat banyak pelatihan, yang sudah berpengalaman. Terus penimbangan anak dan balita. Siapa yang melakukan penimbangan anak dan balita? Kader, Ibu. Kader, ya. Terus mengisi KMS sesuai dengan hasil penimbangan. Siapa? Kader juga, Ibu. Oke, kader. Ada yang melakukan pengisian mohon maaf ya, KMS oleh kader, ada yang oleh bidan. Terus pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di sini, misalnya tadi ada ibu hamil, ibu menyusui, atau ibu nifas. Terus ada lagi orang-orang misalnya dengan wanita dalam masa usia subur. Misalnya ada juga yang ingin berkonsultasi tentang program KB apa yang baik untuk saya ikuti. Cocok tidak dengan saya yang keadaan saya itu seperti ini. Misalnya saya sering lupa, berarti kalau ibu sering lupa, pastinya sebaiknya ibu jangan menggunakan pil. Karena pil itu diminum setiap hari. Faktor resiko untuk lupanya sangat banyak. Apalagi ibu-ibu yang misalnya hari ini dia bekerja di sini. Ke kampus atau kemana dia lupa membawa pilnya, itu bisa saja lupa. Atau ibu-ibu yang ibu rumah tangga yang bekerja di kebun, ya, sebagai buruh harian. Kemungkinan untuk lupanya itu sangat tinggi. Jadi, karena ibu seperti ini keluhannya, alangkah lebih bagusnya coba ibu misalnya metode KB misalnya suntik yang per bulan atau per 3 bulan. Itu tadi berkaitan dengan ibu-ibu. Pada saat sudah melakukan penimbangan, pastinya anak-anak akan dilihat oleh petugas kesehatan atau kader. Bayi A bulan lalu dia mendapat polio 1. Terus DPT 1 berarti bulan ini seharusnya dia mendapat polio 1 dan DPT 2, ya. Kalau misalnya bulan Januari, bayi A ini tadi dia mengikuti posyandu. Bulan Februari dia tidak mengikuti dan bulan berikutnya dia mengikuti. Sebagai seorang kader yang baik dan petugas kesehatan, biasanya itu mereka melakukan sweeping. Mereka pergi. Bulan 2 ini bayi atas nama ini dia tidak berkunjung ke posyandu. Jadi mereka pergi menimbang berat badannya, ya, pergi dari rumah ke rumah. Misalnya bayi ini belum melakukan imunisasi DPT, jadi mereka melakukan itu pada saat mereka melakukan sweeping. Karena apa? Perawat dan kader juga membutuhkan data ini. Ya, membutuhkan data ini sebagai bahan acuannya mereka. Tahun ini sampai di mana? Bagaimana derajat kesehatan yang ada di sini? Bagaimana program-program yang dilaksanakan oleh puskesmas? Apakah diterima dengan baik, diserap dengan baik atau tidak? Sampai di sini dulu materi kita. Ada pertanyaan? Silahkan. Ya, Ibu. Silakan. Ya, Ibu. Ade Tulis Wahyuni. Ibu, saya ingin bertanya, siapa saja yang bisa menjadi kader posyandu? Terima kasih, Ibu. Siapa saja yang bisa menjadi kader posyandu, ya? Ibu bisa menjadi kader posyandu, ya. Yang pastinya dia bersedia. Dia bersedia menjadi kader posyandu. Laki-laki atau perempuan, ibu, bapak-bapak atau ibu-ibu bisa menjadi kader posyandu, ya. Terus ada yang dipilih oleh masyarakat setempat menurut masyarakat. Dia bisa. Kalau bapak ini, bapak A dia bisa. Ibu B dia bisa menjadi kader posyandu. Terus dia bersedia dan mampu bekerja sama secara sukarela. Sukarela berarti dia bisa meluangkan waktunya untuk membantu petugas kesehatan, ya. Terus dia sabar. Sabar karena orang yang ikut posyandu ini memiliki latar belakang SDM yang berbeda.
Ada yang bilang dia kekeh. Ibu Kader, waktu itu saya sudah melakukan imunisasi. Tetapi Ibu Kader lupa mendokumentasikannya. Ibu Kader bilang tidak mungkin. Saya pasti dalam setiap melakukan imunisasi ini, saya selalu melakukan dokumentasinya. Oke, kalau begitu dia kembali lagi, mereview lagi. Yang melakukan imunisasi, yang menyuntik anak ibu siapa? Misalnya DPT-1 dia mengklaim bahwa dia sudah melakukan DPT-1. Tetapi catatan yang ada di Kader, di petugas kesehatan, dia belum. Dia sabar. Oh, ibu itu kemarin bukan DPT, ibu. Itu misalnya BCG, ya. Oke. Saya sudah campak. Anak ibu umur berapa? 3 bulan. Ibu bukan. Campak itu dilakukan pada anak usia berapa? Usia berapa? Ya, jangan sampai nanti adik-adik jelaskan, oh iya, anak ibu usia 2 bulan, 3 bulan sudah campak. Ya, nanti lihat, itu salah satu tugas ya. Tugas yang maksudnya ibu biar adik-adik bisa belajar ya. Bisa lihat, oh campak ini, tadi ibu bilang campak ini usia 2 sampai 3 bulan. Benar atau tidak? Ya. Oke. Bisa diterima Walde Trubis? Bisa, Ibu. Oke. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Jadi, untuk pokok bahasan kita hari ini, sampai di sini saja. Nanti pertemuan 9 kita masuk pada topik yang sama dengan pokok bahasan yang berbeda. Oke, untuk hari ini, sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan tugas-tugas yang sudah pernah Ibu berikan tentang terapi komplementer, mohon untuk segera dilengkapi dan dikumpul. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.